Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 26 Januari tahun 2024 ya. Dan untuk update dari global crypto market cap terlihat di sini guys, adanya penurunan ya di 0,2% tipis. Begitu juga untuk Fear and Greed Index tampaknya masih mengalami penurunan ya di area netral di poin 49, dan ini wajar-wajar saja karena beberapa hari ini memang pergerakan dari Bitcoin dan juga teman-temannya di sini memang mengalami penurunan guys. Kalau kita lihat di sini ya, dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin bisa dibilang sideways ya. Perubahannya merah di 0,3% saja. Begitu juga untuk Ethereum di 0,93% merah juga. Untuk BNB ada kenaikan tapi tipis banget di 1,32%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya perubahan yang terjadi pada altcoin ya tidak jauh berbeda dari Bitcoin guys. Dan perubahannya hanya di 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys. Pergerakannya memang masih sideways dan bertahan di area harga sekitar 40.000 ya. Dan kita lihat apakah beberapa hari ke depan nanti Bitcoin ini akan lanjut atau justru akan turun. Karena kalau melihat dari pergerakan grafiknya tampaknya ya para investor ini masih menunggu perkembangan selanjutnya ya dari isu-isu ataupun news-news yang berkembang saat ini guys. Untuk rekomendasi dari DCA kita masih rekomendasikan di harga $38.000 ya. Dan untuk lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu di harga $36.000. Oke, jadi itu untuk Bitcoin. Dan kita lanjut ke informasi hari ini guys. Kita lansir pertama dari watcher.guru ya. Di sini diinformasikan bahwa pemerintahan Amerika Serikat ini akan menjual Bitcoinnya guys senilai $130 juta dari jalur Silk Road. Jadi menurut sebuah pengajuan baru, pemerintah Amerika Serikat akan menjual Bitcoinnya senilai $130 juta ya yang disita dari Silk Road. Dan memang pemberitahuan tersebut dikeluarkan dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Maryland dan menyampaikan niatnya dengan aset yang disita. Pemberitahuan untuk penjualan aset yang akan datang mengikuti penyitaan yang disetujui pengadilan sebesar 69.000 Bitcoin dalam kasus Silk Road, dan keputusan awal dibuat pada bulan Agustus tahun lalu, tetapi akhirnya diizinkan untuk diberlakukan pada bulan Desember ya, menurut pengajuan pengadilan berikutnya. Bagi mereka yang berkecimpung di pasar aset digital, Silk Road telah dikenal luas sebagai salah satu kejahatan terbesar di industri ini ya. Dan sebagai pasar gelap digital, pasar Silk Road ini digunakan untuk pencucian uang dan perdagangan obat terlarang menggunakan Bitcoin guys. Setelah itu, Amerika Serikat telah memperbarui niatnya dengan aset-aset yang disita dari penutupan tahun 2013 kemarin. Pembaruan terbaru datang dalam pengajuan baru yang dibuat oleh pihak berwenang ya. Dan secara khusus, pemerintah Amerika Serikat telah mengajukan pemberitahuan untuk menjual Bitcoinnya senilai $130 juta yang disita dari kasus Silk Road ini. Dan oleh karena itu, mengarah pada lebih banyak resolusi untuk hasil dari 144.000 Bitcoin besar yang disita dari platform tersebut guys. Sebelum pemberitahuan hari ini ya, pembaruan terbaru datang pada akhir tahun 2023 kemarin, di mana pemerintah secara resmi menyita 69.370 Bitcoin dari pasar yang ditutup tersebut, dan aset tersebut dipindahkan ke kontrol federal dan juga termasuk Bitcoin SV dan Bitcoin Cash. Dan pada saat penyitaan tahun 2020, koleksi aset tersebut bernilai lebih dari $1 miliar ya. Dan situs web tersebut telah ditutup sejak 2013, dan selain itu proses pengadilan akan mendahului tujuan akhir dari dana yang disita tersebut guys. Jadi kekhawatiran ini tampaknya salah satunya ya di-trigger oleh hal ini guys, yang membuat harga Bitcoin ini masih stagnan, dan melihat ya kira-kira nanti US government ataupun pemerintahan Amerika Serikat ini akan benar-benar menjual Bitcoinnya. Ini cukup menarik tuh diikuti guys. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa Celsius ini memindahkan $1 miliar ya dalam bentuk Ethereum ke Central Exchange ya. Di mana pemberi pinjaman kripto yang bangkrut ini ya, yaitu Celsius, telah memindahkan sebanyak 443.961 Ethereum ke wallet Coinbase Prime, Paxos, dan Falcon X dalam 13 transaksi pada 25 Januari. Celsius juga terlihat yang memindahkan sejumlah besar Ether ke bursa terpusat di tengah ekspektasi kreditur bahwa perusahaan akan mulai membayar kreditur dalam bentuk kripto cair pada pertengahan Februari guys. Dan pada 26 Januari ada beberapa transaksi besar Ether dari dompet Celsius Network ke wallet deposit untuk Paxos dan Coinbase Prime. Transaksi terbesar adalah untuk 443.961 Ethereum senilai $984 juta pada saat transfer dari Celsius
Celsius ke wallet lain yang dikendalikan jaringan dalam persiapan untuk perpindahan guys. Sebanyak 13 transaksi menyusul selama 1 jam berikutnya dan memindahkan Ethereum ke wallet Coinbase dan juga Paxos menurut firma intelijen blockchain Arkham ya. Kemudian dari Spot-on Chain juga melaporkan bahwa sebagian besar dari 297.454 Ethereum yang dikirim ke Coinbase didistribusikan ke 12 wallet baru dan mungkin sebagai bagian dari kesepakatan OTC guys. Jadi secara keseluruhan Celsius Network telah memindahkan 757.626 Ethereum ke Falcon X, Coinbase, OKX, dan Paxos sejak 13 November 2023 dan katanya menambahkan bahwa saat ini Celsius masih menyimpan 62.469 Ethereum senilai 138,8 juta dolar dengan harga saat ini guys. Alasan pasti dari transaksi Ether baru-baru ini tidak jelas ya. Namun menurut FAQ, distribusi aset Celsius yang diperbarui pada 12 Januari, sejumlah akun perusahaan akan dapat menerima cryptocurrency melalui Coinbase. Jadi satu lagi ya, kekhawatiran dari market guys yang di-trigger oleh Celsius ini dengan kepemilikan asetnya yang akan segera dijual ya, yang tentu saja akan digunakan untuk mengimbangi biaya tertentu ya yang timbul selama proses restrukturisasi dan juga membuka kunci Ethereum untuk memastikan distribusi tepat waktu kepada kreditur guys. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa efeknya dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Dan informasinya cukup menarik guys di sini. Seperti yang dilansir ya dari Decrypt, diinformasikan bahwa Rollup ini mungkin akan segera hadir di Bitcoin melalui protokol Superlayer Bitcoin OS. Nah ini menarik ya. Jadi didukung oleh Project DeFi Sovereign, kerangka kerja ini hampir trustless ya dan memiliki fitur anti penipuan bawaan guys. Nah ini menarik ya. Jadi pengembang blockchain meluncurkan platform baru pada hari Kamis yang dimaksudkan untuk melambungkan Bitcoin ke era modern keuangan terdesentralisasi atau DeFi, sebuah industri yang sebagian besar telah dijaga oleh jaringan kripto asli guys. Jadi platform baru ini yang dinamai Bitcoin OS disebut sebagai barang publik ya yang menggunakan sovereign rollup untuk membuat lapisan dasar untuk aplikasi terdesentralisasi pada Bitcoin. Nanti setiap pengembang dapat berkontribusi di dalamnya dan membangun alat baru dalam bahasa pemrograman apapun yang mereka inginkan guys. Rollup dari Sovereign akan menggunakan Bitcoin sebagai lapisan ketersediaan data atau DA yang berlawanan dengan Rollup ZK di mana Rollup dikontrol oleh kontrak pintar di rantai induk, kata Edan Yago, kontributor utama dari Bitcoin OS kepada Decrypt. Dan karena Bitcoin tidak memiliki kontrak pintar seperti itu, maka Rollup ZK tidak mungkin dilakukan pada Bitcoin guys. Meskipun sangat aman ya, blockchain utama Bitcoin dikenal lambat dibandingkan dengan blockchain lainnya dan sangat mahal selama periode aktivitas tinggi. Sementara itu, bahasa pemrogramannya yang terbatas telah lama membuatnya tidak memiliki solusi penskalaan transaksi yang benar-benar terdesentralisasi. Walaupun teknologi yang ada seperti sidechain yaitu Liquid, Rootstock, dan lain sebagainya dapat memungkinkan ya transaksi yang lebih cepat, teknologi ini mengharuskan pengguna untuk mempercayai bridge federasi yang tersentralisasi untuk tidak mencuri atau membekukan dana mereka, dan mereka juga mengalami kekurangan likuidasi dengan blockchain lain, menciptakan silo likuiditas untuk proyek-proyek DeFi yang belum lepas landas guys. Sebaliknya, Bitcoin OS juga mengatakan bahwa ia memiliki semua yang diinginkan pengembang dari solusi penskalaan dengan pengorbanan minimal dalam hal skalabilitas, programmabilitas, interoperabilitas, dan model keamanan yang hampir tidak dapat dipercaya atau trustless. Bitcoin OS mewakili tahap kedua ya dari rencana Sovereign untuk memperluas kegunaan Bitcoin di luar sebagai mata uang cadangan global, dan tahap ketiga menurut Yago adalah untuk membangun dunia dengan Bitcoin sebagai alternatif sejati untuk kepentingan ekonomi, perusahaan, dan negara yang stagnan saat ini guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa rollup dari Bitcoin ini ya, karena cukup menarik untuk diikuti. Artinya selain ada rollup dari AVM ya, maka akan ada rollup yang khusus dari Bitcoin ini dengan karakteristiknya sendiri, dan ini cukup menarik guys, karena seandainya ya, jika memang hal ini bisa diimplementasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar, maka ada kemungkinan ya, karena di luar sana itu khususnya dari pendapat para Bitcoin maksimalis ya, bahwa mereka tuh mengatakan suatu saat nanti guys, semuanya ini akan kembali ke ekosistem Bitcoin. Jadi di luar Bitcoin ya, yaitu mungkin yang maksudnya adalah altcoin, ini semuanya akan hancur dan semuanya akan kembali pada Bitcoin guys. Ini adalah pendapat dari para Bitcoin maksimalis ya. Dan kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, tampaknya untuk ekosistem Bitcoin sudah mulai berkembang ya, dengan adanya Inscription, BRC20, Runes yang sekarang lagi ramai diperbincangkan ya, yang fiturnya ini lebih baik daripada Ordinals itu sendiri. Dan ini cukup menarik guys, dan seakan-akan
anggapan dari para Bitcoin maksimalis ini tampaknya suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya. Jadi kalian stay tune aja di sini. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari The Deviant ya. Dan di sini kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang eligible untuk airdrop dari token alt layer ya, yaitu ALT yang dari kemarin sudah bisa diklaim. Dan sesuai yang kita lansir dari harian The Deviant di sini bahwa token ALT dari alt layer ini naik ke kapitalisasi pasarnya sebesar 360 juta dolar ya setelah peluncuran kemarin guys. Jadi airdrop alt layer adalah yang terbaru ya dalam gelombang token di ruang blockchain modular, dan alt layer ini merupakan sebuah project yang menawarkan layanan untuk memungkinkan pengembang melakukan roll up dengan cepat dan telah membagikan 300.000 token ALT ke lebih dari 40.000 wallet atau alamat yang mengklaim sejauh ini guys. Dan kapitalisasi pasar untuk token ini adalah di 360 juta dolar ya menurut data dari CoinGecko, dan airdrop tersebut hanya mewakili 3% saja guys dari total pasokan 10 miliar token ALT. Dan token ALT ini juga tersedia dengan mempertaruhkan atau stake aset di Binance. Nah sejauh ini ya untuk alamat teratas mengklaim sekitar 1,29 juta token ya, senilai lebih dari 420.000 US dollar dengan harga token ALT saat ini yaitu sekitar 0,32 dolar, dan satu alamat lain menerima sekitar 1,19 juta token ALT senilai sekitar 388.000 dolar guys. Dan mayoritas untuk airdrop sejauh ini ya yang terdiri dari hampir 40.000 alamat dan menerima antara 10.000 sampai 300.000 token ALT guys. Jadi cukup lumayan banget ya kalau kita lihat dari airdrop yang dibagikan guys. Dan tentu saja memang kuota yang didapatkan untuk airdrop ini tergantung dari kontribusi masing-masing ya, dan kalian bisa cek sendiri yang eligible untuk klaimnya, dan masih ada waktu sekitar 1 bulan ke depan ya untuk klaim airdrop ini guys. Kita ucapkan selamat untuk teman-teman yang mendapatkan, dan tentu saja kita akan rekomendasikan satu airdrop yang ditunggu-tunggu ya, yang cukup menarik juga guys, seperti yang dilansir dari harian The Block. Di sini diinformasikan bahwa mainnet untuk blockchain Aleo akan segera hadir guys dalam beberapa minggu ke depan yang membawa privasi ke dalam kripto ya. Dan project Aleo ini kita sudah bahas ya di channel kita, kalian bisa scrolling aja di playlist. Dan mainnet Aleo ini akan diluncurkan dalam beberapa minggu ke depan setelah beberapa bug terakhir ya berhasil diatasi dalam upaya untuk menghadirkan privasi pada transaksi kripto guys. Kata Direktur Eksekutif Aleo Foundation yaitu Alex Pruden, mereka baru saja menyelesaikan fase ketiga dari testnet 3 dan memiliki daftar bug yang telah ditemukan ya melalui proses tersebut, dan mereka mendapatkan daftar bug tersebut dari 6 audit yang telah dilakukan ya, dan 2 program bug bounty guys. Pruden juga menekankan perjuangan untuk mencapai titik ini selama 4 tahun terakhir ya, terutama merekayasa ulang untuk algoritma konsensus jaringan setelah testnet kedua karena tidak berhasil. Dan kabar baiknya adalah mereka berada di akhir perjalanan ya, dan mereka itu sudah bersiap-siap untuk meluncurkannya dalam waktu dekat ini. Asal-usul untuk Project Aleo ini dimulai dengan sebuah makalah akademis ya pada tahun 2018 yang ditulis oleh beberapa pendiri Zcash dan rekan penulis makalah yang menjadi dasarnya. Dan ide intinya adalah untuk memperluas transaksi pribadi Zcash ke dalam dunia kontrak pintar guys. Pruden mengatakan bahwa meskipun beberapa tim mencoba dan gagal mengembangkan ide tersebut, salah satu penulis makalah tersebut yaitu Howard Wu yang akhirnya benar-benar melakukannya dan membentuk Aleo dan menjadi CTO Aleo sekarang ini guys. Pruden sebagai mantan mitra di perusahaan VC kripto A16Z atau Andreessen Horowitz adalah CEO Aleo hingga Desember, dan pada saat itu perusahaan terpecah menjadi 2 dan membentuk sebuah yayasan yang akan dipimpinnya guys. Dan itu adalah langkah yang telah dilakukan oleh banyak perusahaan kripto menjelang penerbitan token, dan sesuatu itu juga dilakukan oleh Aleo. Dan buat kalian yang tertarik ya untuk project Aleo ini, khususnya untuk bisa mendapatkan airdropnya ya, kita ada beberapa strategi yang sudah kita share di Telegram group dan juga Telegram channel ya. Di situ kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan, dan memang dari pengalaman yang kita lakukan di sini untuk faucet dari token Aleo-nya mungkin agak susah ya untuk bisa mendapatkan, karena saya pribadi juga melakukan beberapa hari untuk bisa mendapatkan tokennya. Ini agak susah dan sampai sekarang masih belum dapat guys, dan kita akan coba lagi. Kalian ikutin aja strateginya bagaimana guys, sudah kita share di situ ya. Dan kedepannya jika kalian tertarik untuk informasi airdrop semacam ini ya, kalian tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan share juga di video kalau memang
kalian tidak sempat ya untuk mampir di Telegram group ataupun Telegram channel, kalian tulis saja di kolom komentar untuk rekomendasi airdrop semacam ini di video reguler guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan, dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini nanti kita akan share di Twitter ya. Dan untuk project-project baru yang lagi airdrop, lagi testnet, ICO, IDO dan lain-lain ya, nanti kita akan share di akun Telegram group dan juga Telegram channel guys. Oke. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.